Salam kasih-kasih Tuhan. Wow, bagaimana kabarnya malam ini? Pasti luar biasa ya. Wow, puji nama Tuhan, kita kembali lagi malam ini dalam ibadah Secret Prayer dengan oh, setiap Selasa, Miracle on Tuesday. Dan luar biasa malam ini dengan tema Banker Doa. Wah, dan lebih spesial lagi kita dilayani malam ini oleh orang-orang kita sendiri, tim kita sendiri dari Secret Prayer, dari foundernya juga, Ibu Susan Megawati yang akan menyampaikan firman dan juga kesaksian yang luar biasa oleh hambanya, Pak Odi Jaya Nathanael. Wah, ini kasih-kasih Tuhan jangan sampai dilewatkan ya, karena saya kemarin mendengarkan kesaksiannya, wah dahsyat banget ya. Sedahsyat apa? Nantikan, pokoknya jangan sampai kelewatan ya. Kasih Tuhan, boleh ya bantu share dulu mungkin biar, ayo nih ada ibadah nih jam segini, lewat linknya di-sharekan di grup atau dibikin status seperti saya Susan tuh dibikin status, atau langsung dikirimkan ke saudara temennya biar menjadi berkat, bukan untuk siapa-siapa, untuk orang-orang banyak siapapun itu ya, dan juga ajak siapa aja ya. Dan kita malam ini akan dilayani selain Ibu Susan dan Bapak Odi, kita juga dilayani oleh worship leader, oleh Bro Eric yang sudah kembali dari tempat yang sangat jauh di sana. Luar biasa, puji nama Tuhan ya. Kita yakin dan percaya kita malam ini akan menerima sebuah mujizat dalam kehidupan kita lewat pekerjaan, kesehatan, dan pekerjaan apapun itu juga setiap aspek kehidupan kita pasti Tuhan bela. Untuk malam ini mari kita sambut dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Ibu Adeline. Dipersilahkan. Baik Ibu Michelle, baik Bapak Ibu yang terkasih, orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang siap melayani Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapak, kembali kami datang kepadamu, kami mau bersyukur Tuhan, betapa baik dan dahsyatnya Tuhan Yesus dalam hidup kami. Sebagaimana kami ada sampai sore hari ini Bapak, kami rasakan itu semua karena kebaikan Tuhan Yesus, memberikan kesehatan, kekuatan yang baru buat tubuh kami, dan nafas yang dapat kami hirup sampai sore jelang malam hari ini Bapak. Bapak, tiba saatnya kami ingin diberkati Tuhan lewat pujian penyembahan kami bersama dengan tim Secret Prayer Tuhan pada malam hari ini di dalam ibadah yang penuh dengan sukacitamu Bapak. Bapak, Engkau memberkati setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan pada malam hari ini, worship leader, pendoa syafaat, doa pembuka, bahkan doa berkat, terlebih firman yang akan ditaburkan oleh hambamu Ibu Evangelis Susan Tuhan dalam tema doa banker Bapak. Kami ingin menjadi pendoa-pendoa syafaat-Mu Bapak, di mana kerinduan kami semua orang diberkati lewat doa-doa yang kami naikkan kepadamu Bapak. Untuk itu Tuhan, berikan kami telinga seorang murid, hati seorang murid Bapak, sehingga ketika firman akan ditaburkan pada malam hari ini, kami boleh duduk diam dengan rukun bersama dengan umat-umat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, ambil alih setiap apapun yang kami pakai di dalam ibadah kami pada malam hari ini, lewat handphone, laptop, bahkan wifi yang kami pakai, setiap data yang boleh kami isi. Engkau memberkati Bapak, kami mau bersepakat bersatu hati, mau patahkan setiap penghulu-penghulu di udara yang coba mengganggu bahkan menggagalkan jalannya ibadah ini. Bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami undang Roh Kudus-Mu hadir di dalam ibadah kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapak, sehingga ketika kami selesai dari ibadah ini, kami semua diberkati Bapak. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Haleluya. Silakan Ibu Michelle. Puji nama Tuhan, luar biasa ya. Terima kasih Bu Adeline sudah mendoakan untuk doa pembuka. Dan kasih-kasih Tuhan, mari kita bersatu hati, kita akan menerima urapan yang daripada Tuhan lewat pujian penyembahan malam ini. Dan
kalau boleh yang tidak sibuk di open camp biar kita merasakan hadirat Tuhan sungguh-sungguh dan Tuhan lihat bahwa kita juga sungguh-sungguh. Oke? Dipersilahkan Bro Erik. Kok jadi lupa. Mari siapkan hati kita ya. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kami Bapa, datang sujud menyembah kehadirat-Mu. Bahwa kami lebih dalam bahagia Tuhan. Mari bersemangat di dalam pujian penyembahan. Mari nikmati hadirat kuasa Tuhan di tengah-tengah pujian penyembahan kita. Terima kasih oh Tuhan. Sungguh hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Hanya Engkau yang layak terima segala puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur buat-Mu. Tak henti-hentinya kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Mari katakan betapa dahsyat, betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya.
sembah Yesus, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau ya Tuhan, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Oh, mari bersama nyanyikan lagi lagu ini. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Mari yang mau menyembah Tuhan, angkat kedua tanganmu, katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau ya Bapa Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau yes Tuhan Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang,
Berbicaralah pada setiap kami, koreksi setiap pikiran dan hati kami, supaya saat kami menyembah-Mu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan, dupa yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Mari katakan hanya Engkau Tuhan selamanya, Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Oh, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya, Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya, Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Inilah waktu-Mu Roh Kudus penuhi, ini waktu-Mu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Oh, ini waktu-Mu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Mari yang mau dipenuhi Roh Kudus, angkat tanganmu, kata bila Roh-Mu
Tuhan di setiap lagu ini. Tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya ya Bapa, hati yang keras dilembutkan. Katakan tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Oh, ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi, katakan setiap hati. Yes, haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Katakan, oh, penuhi kami setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Oh, ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Katakan, ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Katakan, ini waktu-Mu Roh Kudus. Yes Tuhan, Engkau lihat setiap hati kami yang rindu, yang haus akan-Mu Tuhan. Oh, ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Lebih sungguh lagi katakan, oh, ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Mari berikan lambai tanganmu, lambaikan tanganmu, berserah buat Tuhan.
berbahasa roh, mulai berbahasa roh. Yang belum bisa berbahasa roh, katakan haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Yes, jamah setiap hati kami Tuhan. Jangan ada yang terlewat dari setiap kami. Kuasa-Mu menyembuhkan, kuasa-Mu yang memulihkan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Bapa, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh-sungguh baik Tuhan. I love you Jesus, I love you. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Yesus. Mari katakan dalam Yesus. Yes Tuhan, percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Yesus. Mari beri tepuk tangan di atas kepala-mu, katakan dalam Yesus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Katakan, karena aku nyatakan Bapa, katakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Yesus. Oh, dalam Yesus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Kan ku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Mari lebih sungguh-sungguh lagi. Oh, dalam Yesus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, kemenanganku, katakan harapanku, harapanku hanya Yesus. Mari beri sorak-sorai kebaik buat Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya, haleluya.
Engkaulah sumber kekuatan di hidup kami. Kami mau menyatakan kebesaran-Mu di atas hidup kami, Tuhan. Biar ini jadi pengakuan hidup kami, Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Bapa kami menang. Hanya di dalam nama-Mu kami mengalami kesembuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami terima terobosan. Mari yang membutuhkan uluran tangan Tuhan, angkat tangan kananmu tinggi, katakan, dalam Kristus ku percaya, ya Tuhan kami percaya, ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Yesus, dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat penyembahan yang indah malam hari ini Bapa. Kiranya hanya Engkau disenangkan atas setiap pujian penyembahan kami. Kami percaya apa yang kami lakukan malam hari ini tidak akan menjadi sebuah kesia-siaan. Tapi kami percaya apa yang kami lakukan malam hari ini sudah menggetarkan kerajaan surga. Sudah membuat Engkau senang Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kini tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pakai setiap telinga kami untuk mendengarkan. Pakai setiap apa yang keluar Tuhan dari firman-Mu menjadi rema yang terbaik buat kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari yang percaya bersama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Saya serahkan. Amin, amin. Wah, puji nama Tuhan, luar biasa. Kasih Tuhan, siapa yang merasakan lawatan Tuhan malam ini, lambaikan tangan. Tepuk tangan. Tos. Ya, tos dalam ini ya, apa namanya, virtual ya. Biar nggak ngantuk, karena kita mau menyaksikan firman Tuhan yang pastinya luar biasa. Karena Ibu Gem kita sendiri yang menyampaikan, dan ada juga kesaksian dari Pak Odi malam ini, dan pasti dahsyat. Kemarin saya sudah mendengarkan cuplikannya. Bukan cuplikannya, pokoknya yang tiap malam ikut pasti tahu, dan ini lebih panjangnya lagi, kemarin kan terputus ya, jadi lebih panjang lagi, pasti dahsyat banget. Dan mari kasih Tuhan, kita terima kasih yang sudah join, selamat datang, dan mari kita sambut firman-Nya, kita buka hati, pikiran, dan semoga mendapat terima yang luar biasa untuk kita semua. Amin. Dipersilakan Ibu Susan. Oke, puji nama Tuhan.
Saya hari ini sangat gembira sekali bertemu dengan kekasih-kekasih Tuhan. Ini adalah komunitas Secret Prayer dan saya sangat happy sekali ketika saya bertemu dengan Ibu Win. Wah, ini dari Ambon ini. Bagaimana kabar Bu Win? Kangen saya. Wow, luar biasa ya. Jadi kita terima kasih buat kekasih-kekasih Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh sangat baik, dahsyat dan luar biasa. Malam ini Tuhan Yesus kami memberikan terbaik buat-Mu Tuhan Yesus. Apa yang Kau sampaikan? Sampaikan isi hatimu lewat hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau menguasai atmosfer di udara ini Tuhan. Signal wifi semuanya Tuhan Yesus. Biarlah kasih-Mu melimpah dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Tuhan urapilah Tuhan kami semuanya Tuhan. Juga kekasih-kekasih di tempat ini Tuhan Yesus boleh mendengarkan Tuhan. Apa yang jadi pesan dan apa yang jadi mau-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Perkenanan-Mu sungguh terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, kami mau bergandeng tangan saat pada malam ini Tuhan, mendengarkan Zoom ini Tuhan. Kami percaya Tuhan apa yang Kau sampaikan Tuhan Yesus, biar Kau urapi dan Kau sendiri yang berbicara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami minta pimpinan Roh Kudus-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Dan malaikat-Mu senantiasa menolong kami Tuhan. Biarlah Tuhan saat ini Tuhan Yesus. Apa yang kami kerjakan, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Yang sudah diberkati bersama saya katakan, amin, amin, amin. Wow. Ayo kita serukan Tuhan Yesus dahsyat. Yuk, Tuhan Yesus dahsyat. Yuk. Katakan Tuhan Yesus dahsyat ya. Wah, luar biasa ini ya. Saya belum memulai tiba-tiba mati nih, kaget. Saya pikir lampu mati ya. Puji nama Tuhan. Ternyata Tuhan itu baik. Begitu saya lihat, Tuhan memberikan saya sukacita ketemu sama Bu Win ya. Ini udah lama ini Bu Win, hampir 1 bulan ini. Ini kado dari Tuhan. Begitu mati langsung masuk mukanya Bu Win ini. Wah, surprise ya, surprise. Ya. Puji nama Tuhan, kekasih Tuhan ini ya. Di sini nih masih ada yang baru ya. Pada awal pertama kali saya akan bercerita sedikit mengenai apa itu komunitas Secret Prayer. Namanya tuh sepertinya asing ya, secret, sepertinya rahasia. Memang bahasa Inggrisnya rahasia. Player itu adalah penyembah yang rahasia. Ini begitu kelihatannya itu keren namanya ya. Tapi pada waktu saya mendapat dari Tuhan, awalnya itu enggak sebanyak ini. Cuma ada beberapa orang dari 2 orang. Ya. Kalau bilang ini komunitas Secret Prayer ini baru lahir, belum lahir ya, masih 7 bulan usianya, belum melahirkan bayi, belum ya. Kalau bayi kan 9 bulan ya. Jadi ini masih 7 bulan, tapi Tuhan memberikan luar biasa pertumbuhan dari kekasih-kekasih ini sangat dahsyat dan luar biasa. Ya, dimulai dari awal kita melakukan segala sesuatu dengan apa? Dengan kerendahan hati. Awalnya tidak saling mengenal, hanya ada 2, tetapi bisa 4, bisa 6, bisa 8. Ternyata berkembang terus. Ini karena tuntunan ilahi ya. Seperti lagu pujian tadi, tuntunan ilahi itu begitu dahsyat dan luar biasa. Kekasih Tuhan, kalau kita gabung di komunitas Secret Prayer, saya mau katakan, kita mau belajar untuk berkembang. Kita mau belajar untuk mengalami kemajuan. Awal dari komunitas Secret Prayer ini, kekasih Tuhan, sungguh-sungguh hanya satu, pertolongan Tuhan dan pimpinan Roh Kudus. Karena Secret Prayer ini berawal dari ketidakberdayaan, ya. Seperti saya katakan, awal dari saya ditinggal almarhum, ya, nggak ada, ya. Terus Tuhan memberikan saya kekuatan, ya. Jadi di sini wanitanya wanita yang hebat, strong woman, ya. Wanita di dalam Tuhan dan banyak masalah-masalah yang Tuhan sudah selesaikan satu persatu, Tuhan banyak tolong. Yang khususnya di Secret Prayer ini adalah spesialnya itu apa? Midnight Prayer. Dimulai jam 12 sampai jam 1. Bagi kekasih-kekasih yang masih baru, yang belum pernah bergabung, yuk silakan bergabung. Jam 12 sampai jam 1 itu sesuai dengan dalam Matius 26 ya, ayat 40 sampai 41. Berdoa 1 jam saja. Ini saya akan menguraikan. Matius 26 ayat 40 sampai 41. Setelah itu ia kembali pada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Nah, ini tidur ya. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidak sanggupkah kau berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah."
Ya, ketika kita masuk dalam doa jam 12 sampai jam 1 itu memang banyak tantangan. Tetapi selama 7 bulan ini sudah teruji, ya. Bukannya tambah sedikit di midnight prayer ini, tapi makin bertambah, dan orang-orangnya adalah orang-orang yang baru. Begitu pula banyak yang Tuhan sudah tolong, ya. Pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Seperti saya katakan pada kekasih-kekasih Tuhan, sejalan dengan apa yang Tuhan berikan pada saya, itu memang nggak gampang. Tetapi kalau kita mau berjalan bersama Tuhan, mau disertai Tuhan, apapun yang nggak bisa Tuhan melakukan. Di Secret Prayer bukan masalahnya cuma satu, tapi banyak masalah. Tuhan tuh merekap semuanya dan menyelesaikan secara tuntas. Ya, jadi jam 12 sampai jam 1 itu adalah saat-saat di mana kita mendapat tantangan ngantuk. Makanya sampai ada kata-kata kekasih Tuhan. Apa kekasih Tuhan? Kekasih jiwa. Itu melebihi semuanya, bukan sahabat. Tapi Tuhan adalah kekasih jiwa, soulmate-nya kita. Malam-malam jam 12, kita semua di sini cantik-cantik karena kita mau bertemu dengan kekasih kita, belahan jiwa kita, ya. Jadi nggak ada tuh yang istilahnya ngantuk-ngantuk. Semangat, semangat. Malah berkata, I love you Jesus, I love you Jesus. Bahkan yang sakit itu bersandar-sandar itu sudah nggak bersandar lagi, langsung duduk, ya, ngambil waktu 1 jam. Karena 1 jam itu kita berikan waktu kepada Tuhan, waktu yang terbaik, fokus sama Tuhan, bukan fokus pada masalah. Meskipun banyak masalah, ada yang mengatakan gini, Bu Susan, kalau doa jam 12 malam itu saya belum pernah ngikutin loh. Semua doa aku ikutin. Saya katakan, coba kamu doa. Kalau jam 4 pagi dia bisa bangun. Karena biasa kalau ibu rumah tangga itu biasanya bangunnya jam 4 pagi yang menyiapkan segala sesuatu. Tapi jam 12 malam betul-betul itu nggak gampang. Ya, banyak di sini kekasih Tuhan merasakan benar Bu Susan nggak bisa. Saya coba tidur, bangun tidur, ngantuk lagi terus mau mata melek ini sulit. Ya, jadi kendalanya dari mata ini melek sulit. Tapi ketika kekasih Tuhan punya rasa lapar dan haus akan Tuhan, cintanya itu bergelora. Ya, kalau orang mau ketemu sama pacar, saya sering kali ngomong, ketemu sama pacar, hatinya dak-dikduk, kepingin memberikan terbaik untuk Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Ini tema hari ini adalah bangker doa. Ini adalah sesuatu, nama temanya tuh bangker doa. Apa sih bangker doa? Ini saya dipimpin oleh Tuhan. Ya, pada awalnya saya nggak ngerti apa Tuhan bangker doa itu Tuhan. Rasanya tempatnya besar, bangker-bangker. Saya diingatkan Tuhan, pada waktu dulu orang menyimpan uang itu ada dalam bangker. Bangker itu ada tempat persembunyian di bawah tanah. Jadi kalau orang menyimpan sesuatu, alat-alat persenjataan ya zaman-zaman dulu dalam bangker. Bangker sesuatu yang besar. Pada awalnya saya dituntun oleh Tuhan tuh cuma kalau misalnya kekasih Tuhan ada masalah, ya nggak bisa menyelesaikan, ya sudah taruh dalam lemari doa, berangkas istilahnya. Itu kecil. Lemari doa itu kecil. Di sini kekasih Tuhan pada waktu awal saya mendirikan komunitas Secret Prayer, ada beberapa teman datang pada saya nangis itu awalnya ya. Dia nggak bisa menyelesaikan masalah. Dia katakan seperti, aduh Bu Susan, rasanya masalahku sudah di leher. Aku mau tenggelam ini, nggak bisa, nggak ada yang nolong aku. Dia datang. Pada waktu saya pulang dari Surabaya, waktu itu langsung dia telepon saya dan saya katakan, saya ingat dari papa saya mengatakan, kalau kamu nggak bisa melakukan sesuatu, coba lakukan apa? Jam 12 malam, coba kamu lakukan. Begitu betul saudara, saya ajak teman saya ini doa jam 12 malam. Cuma dimulai dengan 2 orang, pujian penyembahan saya dengan teman saya ini aja. Ya, dan mendapat mujizat yang luar biasa. Karena waktu itu papa saya katakan gini, pada waktu papa saya itu sering doa jam 12 malam, keluarga saya kebetulan ada di Jakarta, dan papa saya waktu itu di Surabaya, masuk rumah sakit, sudah rasanya itu sudah, nafasnya sudah nggak ada, papa saya katakan. Tapi papa saya ingat, aku doa Tuhan sama Tuhan, ya minta perpanjangan umur, ingat jam 12 malam. Itu seperti Tuhan tuh tambahkan lagi. Jadi oksigen ditambahkan dalam diri papa saya. Itu yang ingat saya. Papa saya pesan, coba kamu Susan, lakukan jam 12 malam. Itu memang tantangan. Saya melakukan itu betul-betul memang Tuhan pimpin. Begitu saya pulang Surabaya itu ada teman saya seperti itu, mengalami hal seperti itu. Ya, jadi dikatakan jalan dengan waktu bukan lemari doa lagi yang kecil-kecil, tapi di sini terus ada beberapa juga saya mengalami, ada teman-teman saya mengalami hamba-hamba Tuhan yang jatuh. Begitu dia konseling sama hamba Tuhan itu bukan jalan keluar solusinya.
tapi mereka mendapatkan sesuatu beban. Loh, kok jawabannya seperti ini? Ya, jawabannya itu tidak memuaskan, kok pakai secara duniawi. Nah, dari situ saya dapat dari Tuhan, doa 1 jam saja. Terus saya dapat lagi dari Tuhan, Matius 6 ayat 6. Ini kekasih Tuhan. Ketika kita nggak bisa melakukan apa-apa, kita nggak usah mengandalkan manusia, tapi kita andalkan Tuhan. Ini ayat yang sangat luar biasa. Matius 6 ayat 6 dikatakan, tetapi jika engkau berdoa, ya sekali lagi garis bawah, berdoa, 1, masuklah ke dalam kamarmu, 2, tutuplah pintu, dan 3, berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu melihat yang tersembunyi dan akan membalasnya. Sekali lagi, ini tempat yang tersembunyi. Jadi di bunker doa ini kita bisa curhat sama Tuhan, curcol sama Tuhan. Bunker doa ini adalah sebuah tempat wadah ya, yang besar untuk persembunyian, untuk perlindungan, tempat di bawah tanah, dan itu ada tempat yang aman dan nyaman ya. Contohnya apa di dalam bunker doa ini? Kita pernah lihat 2 Samuel 22 ayat 1 dan 2 ya. Saya akan baca ya supaya cepat ya. Contoh Daud di dalam gua Adulam. Jadi bunker doa ini seperti dalam gua Adulam. Waktu itu dikatakan ayat 1, lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ia ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Ya, puji nama Tuhan. Ini adalah masalah dari siapa? Dari Daud. Ketika dia melarikan diri. Kekasih Tuhan, saya mau tanya. Kalau kita melarikan diri, kita tuh nggak punya tujuan. Kita tuh nggak jelas. Ya, Daud ini nggak jelas. Dia melarikan diri. Ya, kenapa dia melarikan diri? Karena ketakutan. Sampai dia melakukan di tempat tersembunyi itu. Dan di ayat 2 dikatakan, berhimpunlah juga kepadanya. Nih, lihat ini. Di bunker doa, di gua Adulam itu, 1. Setiap orang dalam kesukaran. Sukar, sulit. Kedua, setiap orang yang dikejar utang piutang. Ketiga, setiap orang yang sakit hati. Nih, di dalam bunker doa, ini semuanya kita alami toh. Siapa di sini nggak pernah mengalami 3 hal ini? Pasti semuanya mengalami kesulitan rumah tangga, ya toh, kesulitan untuk mendidik anak, kesulitan untuk menghadapi suami, kesulitan dalam pekerjaan. Semua itu pasti ada masalah itu. Nggak ada sedikit pun tidak ada masalah. Kalau kita nggak ada masalah, itu sudah. Itu mungkin sudah kita dipanggil Tuhan. Kita nggak ada masalah. Ketika kita ada masalah, kita mau datang kepada Tuhan. Ini alamat yang tepat. Ya, tempat persembunyian itu bunker doa. Maka di tempat ini, di secret prayer, midnight prayer, saya akan berikan. Kita ada syarat loh, masuk dalam bunker doa itu. Bukan sembarangan. Kalau nggak punya hubungan intim, nggak bisa masuk dalam bunker doa itu. Makanya teman-teman, kekasih Tuhan di tempat ini, saya katakan, ayo setia sama Tuhan. Apapun masalahmu, Tuhan yang akan tolong. Dan doa, sekali lagi dikatakan doa itu apa? Doa itu adalah tempat jawaban antara hubungan kita dengan Tuhan. Kita malam-malam, kenapa kok melakukan malam-malam? Malam-malam itu nggak ada cahaya, mungkin orang tidur semua, ngantuk. Tetapi waktu kita doa di tengah malam, itu kita masuk dalam ruang Maha Kudus. Kekasih Tuhan, kalau kita ngomong doa, doa kita tuh harus jelas. Kita bukan doa ecek-ecek. Dan kita masuk dalam hadirat Tuhan. Ya, kalau kita masuk dalam hadirat Tuhan, tata Tuhan itu yang kudus, yang suci. Hati-hati loh dengan tingkah laku kita. Ruang Maha Kudus. Doa kita adalah doa yang luar biasa. Bukan doa yang nggak ada kuasa. Enggak. Masuk dalam hadirat Tuhan. Level kita ini level Maha Kudus. Ruang Maha Kudus. Bukan lagi di pelajaran. Yang setiap kali berbuat dosa. Tuhan ampuni aku. Besok berbuat dosa lagi. Tuhan ampuni aku. Enggak. Kita membersihkan hati kita. Masuk dalam ruang doa, sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Sungguh-sungguh dengan hati yang tulus. Ya. Dan jangan sekali-kali kita menyodorkan masalah kita kepada Tuhan. Terus kita anggap Tuhan itu seperti, Tuhan, Engkau yang menyelesaikan Tuhan. Wes Tuhan, Engkau yang berperkara. Kita harus melakukan apa? Komunikasi 2 arah. Kita punya tanggung jawab sama Tuhan. Ketika kita masuk mau doa kita secara luar biasa, dan Tuhan pasti akan memberikan.
Yang tidak ada menjadi ada. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan Tuhan akan memberikan bisa menjadi mungkin, ya. Karena di sini di Skriper ini saya melihat banyak sekali pertolongan Tuhan yang nggak masuk akal. Banyak sekali pertolongan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita nyiapkan hati kita, kesungguhan hati kita, waktu kita berjuang. Masuk dalam hadirat Tuhan itu kita berjuang kekasih Tuhan. Ya, ada di sini yang masih posting-posting tengah malam, terkadang bangun tidur, terus kalau sudah biasa nggak apa-apa, orang doa malam sudah biasa nggak apa-apa, tapi yang belum biasa, dia mungkin mengalami sakit kepala, pusing, nggak tahan, tensinya bisa turun. Tapi ketika kita mau sama Tuhan, punya rasa lapar dan haus, kita berdoa sama Tuhan. 1 jam saja, kita mau fokus sama Tuhan. Mau fokus sama Tuhan, ya, kekasih Tuhan. Saya sangat suka ini, ada ayat 2 Korintus 4, ayat 8-9 dikatakan ini. Dalam segala hal, kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak pernah ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak pernah ditinggalkan sendiri. Ayat ini memberikan saya satu kekuatan yang luar biasa. Power. Ini anak-anak Tuhan harus lewati. Makanya saya percaya di komunitas Skriper semuanya pernah mengalami lembah. Apa itu lembah kekelaman? Ya, bahkan di grup ini jam 7 malam itu ada doa untuk memutuskan apa? Meminta Tuhan apa? Kepahitan dibuang, kekecewaan dibuang. Ya, sekalipun aku berjalan dalam lembah, bayang-bayang maut kematian, namun Tuhan menyertaiku. Kita mau perkatakan kekasih Tuhan. Ya, bangun tidur mungkin kau merasakan, aduh, kok belum sembuh? Aduh, aku masih utangku masih banyak. Aduh, anakku melarikan diri. Aduh. Jadi yang dikatakan masalahnya aduh. Sampai kapan? Tetapi ketika kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita nggak usah katakan aduh. Kita nggak usah bawa masalah kita. Kita tetap nyembah Tuhan. Berikan terbaik untuk Tuhan. Ya, kita nyembah Tuhan sampai Tuhan itu memberikan terbaik buat kita. Jawaban Tuhan itu ada. Saya mengalami banyak kekasih-kekasih Tuhan di tempat ini, ya. Ada buah simalakama. Kekasih Tuhan tahu apa itu buah simalakama. Satu diselesaikan, itu dua-dua itu kelihatannya benar. Tapi ketika kita nggak bisa menyelesaikan, ya loh, cara Tuhan itu cara yang ajaib. Saya pernah dapat cerita ini dari teman saya, katakan gini, saya ini difitnah. Kamu difitnah apa? Bayang no, ya, dia difitnah istri ini. Keponakannya dihamili oleh suaminya. Lah, ini gila ini. Benar-benar nggak masuk akal. Ini pekerjaan iblis. Yang ini mamanya menuntut. Ini diuruskan. Kalau sampai urusan kan malu. Suaminya kan malu. Ya loh. Istrinya bagaimana? Apa mau diem atau mau melakukan sesuatu? Saya waktu itu diingatkan oleh Tuhan, ya. Teman saya waktu telepon seperti itu, saya katakan, dia nangis-nangis, gulung-gulung gitu, ya. Aduh, aku bingung. Kalau apa ini keponakan, ini suami sendiri. Mana ini yang benar ini? Kok keponakannya ngomong dihamilin? Kok suaminya enggak? Kamu percaya aku apa enggak? Ini si malakama. Istrinya bingung di tengah. Keluarga dari yang keponakannya nuntut. Tak laporno. Aku laporno, panggil wartawan biar suamimu habis. Ini sudah niat jahat. Tapi kekasih Tuhan, ketika kita dianiaya, Tuhan tuh Tuhan yang hidup, enggak pernah, ya, enggak pernah meninggalkan kita. Saya melihat kesaksian yang sangat luar biasa. Apa yang dilakukan oleh istri ini? Istri ini mendapat kekuatan. Ya, dia waktu itu dapat kekuatan, saya katakan seperti ini. Kamu nangis percuma, kamu gulung kuming percuma, karena masalah tetap ada. Yang kamu lakukan sekarang adalah kamu masuk dalam hadirat Tuhan, nangis sama Tuhan, jerit sama Tuhan, jengking sama Tuhan. Istri itu melakukan seperti itu. Waduh, error banyak, ya, dari keluarga, dari keponakan, dari suaminya, dia sendiri juga bingung. Itu loh, pembelaan Tuhan yang luar biasa. Orang yang benar, Tuhan itu tidak akan meninggalkan. Ternyata satu hal, suaminya menunjukkan bukti, itu bukti. Pada waktu tanggal sekian, itu sudah dilaporkan, ya saudara, tanggal sekian suaminya itu tidak ada di tempat, di luar kota. Pelan-pelan buktinya diketemukan. Ternyata benar, ini fitnah, kejam sekali. Hanya seperti orang mau memeras, seperti film skenario ini. Ya, saya melihat seperti ini. Ini di sini, ini si malakama. Tetapi
Tuhan lakukan pembelaan yang sangat-sangat luar biasa. Ya, kekasih Tuhan banyak di sini juga, kekasih Tuhan yang alami. Satu belum selesai, satunya lagi. Itu memang proses. Bukan berarti kita itu cuma satu selesai, terus tiba-tiba ambekan sebentar ya. Kita ikut Tuhan itu apa? Ngeri-ngeri sedap. Makanya harus berjaga-jaga, doa 1 jam. Jangan katakan, Bu Susan, komunitas Secret Prayer itu visi misinya, terus nanti tujuannya gimana, terus rencananya apa? Saya cuma satu, rencana saya mau sama Tuhan. Tuhan ngomong suruh saya apa, saya mau lakukan. Kalau nggak disuruh Tuhan, saya nggak mau lakukan. Walaupun ada beberapa orang, saya tetap mau melayani. Ya, tadi saya dikuatkan oleh teman saya sendiri. Teman saya itu ada namanya doa berantai. Itu nggak banyak, 24 jam. Karena sesudah COVID, dia diselamatkan oleh Tuhan, dia janji sama Tuhan, aku membuat doa berantai 24 jam 1 hari. Itu cuma berapa orang? Terkadang nggak ada yang ngisi, dia sendiri yang ngisi. Itu namanya doa berantai. Dan di sini banyak komunitas-komunitas. Ada yang namanya SOS, ya, sahabat orang sakit. Itu saya tahu. Ternyata malam-malam juga ada loh. Jam 1 itu, SOS itu. Sahabat orang sakit. Orang yang bisa tidur, dia berdoa. Dan banyak juga ini komunitas-komunitas mulai jam 1 sampai jam 2. Jadi mereka tuh berkesinambungan. Kita melakukan ini untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita melakukan semua ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang pasti kekasih Tuhan. Saya melihat di tempat ini apa? Yang pasti apa? Ada satu hal, Tuhan perbaiki. Ya, di dalam bunker doa itu ada apa? Kita mau lihat dalam Mazmur 142 ayat 2 dan 3. Silakan boleh membacakan satu orang. Mazmur 142 ayat 2 dan 3. Silakan yuk. Dalam bunker doa itu isinya apa yuk? Ayo kita mau anu. Silakan. Mazmur 142 ayat 2 dan 3. ayat 2. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Demikian. Amin. Puji nama Tuhan ya. Terima kasih ya Bu Win buat pembacaan firman Tuhan. Jadi di dalam bunker doa ini apa? Mencurahkan apa? Keluhanku. Yuk kekasih Tuhan, curahno keluhanmu. Di bunker doa ini. Dan kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Jadi kita hanya mencari pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Kalau kita mencari pertolongan datangnya dari Tuhan, kita serahkan sama Tuhan, berserah. Syaratnya apa? 1, ya. Kalau kita mau masuk dalam bunker doa memberikan wadah itu kepada Tuhan, di sini nanti ada wadahnya itu saya nanti akan beritahu. Syaratnya apa? Orang tuh suka berdoa. Doa. Ngapain Bu Susan? Doa. Ada masalah? Doa. Suamimu diambil orang? Doa. Gak punya uang? Doa. Semuanya doa. Suka berdoa. Selain suka berdoa apa? Memuji, menyembah Tuhan. Itu sudah rata-rata ya. Dan yang penting apa? Jaga kekudusan. Kudus, bukan kudis. Ya, diajak teman-teman, ayo ikut ke sini yuk. Ayo, nggak apa-apa. Ini ada gangdo besar. Kamu dapat uang daripada kamu seperti ini. Ayo ikut. Nggak apa-apa, kamu ikut aja. Nggak usah ngelakuin apa-apa, ikut aja. Ya, sudah diiming-imingi seperti itu, nggak bisa jaga kekudusan. Bagaimana jaga kekudusan? Duh, Bu, aku nggak ikut-ikut tuh, Bu. Cuma aku diajak masa salah, Bu? Aku diajak juga dapat uang. Ya, tempat yang kamu injak itu tempat nggak benar. Kumpulan orang-orang nggak benar. Matamu otomatis melihat, ya, atau terpikat. Terus apa lagi? Dewasa rohani, kekasih Tuhan. Jangan gampang tersinggung, jangan gampang panas hati. Di sini roh yang nggak benar adalah roh apa? Roh panas hati. Seperti apa? Kain itu ya, yang suka panas hati. Dia suka marah itu ya. Jadi merupakan suatu kedagingan. Kalau kita itu panas hati itu benar-benar kedagingan itu. Jadi kita harus membuang itu semuanya. Terus apa? Selain dewasa rohani ya, kita apa? Berjalan maju. Jalan maju. Jangan ya yang belakang. Kita adalah makhluk ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Kita ciptaan yang baru. Ayo maju. Sudah, nggak usah disesali lagi. Kalau
Dulu-dulu aku bersalah, sudah minta ampun sama Tuhan. Karena Tuhan itu Tuhan Maha Pengasih. Ingat kekasih Tuhan, jangan nyimpen dendam, jangan nyimpen marah, jangan nyimpen kebencian. Kita mau melakukan murni di hadapan Tuhan, pengampunan. Karena kalau kita mengampuni, Bapak di surga juga mengampuni. Nah, sekarang saya mau katakan, hasil dari bunker doa itu apa? Doa. Kita baca Ulangan 28 ayat 11 ya. Coba Bu Win, sekali lagi Bu Win. Ini hasil dari bunker doa ya. Ulangan 28 ayat 11. Oke. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Amin. Amin. Terima kasih Bu Win. Ada amin kekasih Tuhan. Ini Tuhan akan Amin. melimpahi engkau. Buah kandunganmu, hasil ternakmu, hasil bumi, semua apa yang kau kerjakan, Tuhan akan limpahi berkat yang luar biasa. Bukan hanya itu lagi, lanjut Bu Win, yang ayat 28, 12. Pasal 28 ayat 12. Nih. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Amin. Wow, katakan wow, dahsyat ini ya. Wow. Kita memberi pinjaman. Wow. Bu Win ini salah satu contoh di mana Tuhan banyak memberikan berkat yang luar biasa. Dan tentunya semuanya itu mengalami proses. PROSES, proses. Nggak ada semuanya langsung instan. No. Tapi melalui proses dari yang kecil ketika kita mau taat sama Tuhan, setia sama Tuhan. Seperti hari ini kita ikuti Miracle on Tuesday ini, kita mau belajar untuk setia sama Tuhan. Saya percaya dan yakin. Ini merupakan suatu kesempatan bagi kita untuk kita mendengarkan apa kesaksian teman-teman kita. Dan nanti kita akan dengarkan kesaksian yang sangat luar biasa. Ya, ini kesaksian hidup ya dari Bapak Odi nanti yang akan disampaikan oleh Pak Odi, dan saya percaya enggak semua orang bisa mengalami seperti ini. Kalau bukan karena kekuatan Tuhan, karena bukan karena cinta kasihnya Tuhan, ya. Ini memang luar biasa. Tuhan yang Ulangan 28 ayat 13 Bu Win. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Amin. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Amin. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, ini ayatnya sungguh luar biasa. Kepala, enggak ekor, naik, enggak turun. Cuma itu aja, enggak koma loh. Tetapi ada komanya itu. Apabila engkau mendengarkan, dengar, pakai telinga kita untuk mendengarkan. Dengarkan perintah Allahmu, ya. Jadi apa yang kita lakukan, kita mau dengar, masuk dalam hadirat Tuhan, tanya sama Tuhan. Tanya kekasih Tuhan. Jangan malu-malu sama Tuhan. Itu kita tuh sudah merasakan hubungan intim dengan Tuhan. Pasti. Kalau kita sama suami kita kepengen apa aja, makan apa aja, pasti suami kita juga sama. Suami kita datang aja kita juga tahu, oh, itu suami kita. Karena ada apa? Hubungan intim. Seperti ini ya, kita melakukannya mendengarkan perintah Tuhan. Nah, caranya gimana kekasih Tuhan? Yeremia 33 ayat 3. Ini ya. Caranya ini apa? Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberi kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Nih ya kekasih Tuhan, malam ini saya mengajak kekasih Tuhan untuk berseru sama Tuhan. Berseru. Ya, seperti orang tuh kalau berseru seperti orang tuh mengerang sama Tuhan. Aduh, mengerang tuh sakitnya bukan main ya. Tapi kalau kita percaya, kita pasti doa kita akan jawab oleh Tuhan. Karena kita memberikan berseru kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan yang tidak pernah diketahui oleh pikiran kita. Karena Tuhan mengajarkan kita apa? Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, jalani aja semua proses yang Tuhan berikan itu.
Dan dalam Mazmur 66 ayat 19 dikatakan, sesungguhnya aku telah mendengar, ia telah memperhatikan apa yang kuucapkan. Tuhan tuh mendengar apa yang kita ucapkan. Jadi kekasih Tuhan, saat ini engkau mengalami sesuatu yang terpuruk. Sekalipun rasanya nggak ada orang bisa menolong engkau. Depan rasanya buntu, belakang engkau nggak bisa melakukan apa-apa. Ya, tapi percaya bahwa kekuatan Tuhan yang memampukan. Caranya apa? Lakukan yang terbaik. Ketika engkau lakukan dengan kasih Tuhan harus tahu. Kasih itu sempurna. Orang sakit bisa sembuh apa enggak? Bisa. Dengan apa? Kasih. Kasih. Cinta. Maka kalau cinta itu cinta penuh pengorbanan. Jadi cinta ini enggak menuntut. Kalau cinta penuh pengorbanan itu, saya percaya semua yang kita lakukan itu menghasilkan sesuatu yang baik, dahsyat, dan luar biasa. Ya, kekasih Tuhan di tempat ini, saya sudah mendengar dari kesaksian dari kekasih Tuhan itu mengenai satu persatu di mana pertolongan Tuhan itu sungguh nyata dan luar biasa. Ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Dan kalau Tuhan sembuhkan, Tuhan nggak akan sembuhkan separuh-paruh. Percaya ya, Tuhan sembuhkan secara tuntas. Kita tunggu waktu Tuhan. Waktu kairosnya Tuhan adalah waktu yang terbaik. Saya bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih buat kekasih-kekasih Tuhan yang sudah ikut tergabung dalam komunitas Secret Prayer ini. Biarlah kita semua dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan bukan hanya itu, saya berharap kekasih Tuhan di tempat ini menjadi apa? Dimuridkan. Utuslah aku, utuslah aku. Di mana kita ada di tempat ini, kita boleh melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, Tuhan memberkati. Silakan Michelle. Haleluya. Puji nama Tuhan. Oh, terima kasih Bu Susan. Kekasih-kasih Tuhan itu tadi ya, firman-Nya sangat luar biasa ya. Semoga firman-Nya menjadi berkat dan mengerti dan tetap ikut doa jam 12 biar lebih lagi doa-doanya dijawab lebih cepat. Enggak juga sih maksudnya, kita lebih lagi mendekatkan dengan Tuhan, bayar harga seperti itu ya. Dan kasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan kesaksian oleh Bapak Odi Jaya Nathanael, boleh kita on cam sebentar. Kita mau foto keluarga. Boleh ya? Dibuka kameranya. Ada yang bisa fotoin? Oh, pakai itu. Oh, Erik bisa fotoin? Pakai laptop. Oh, Bu Hayati, hati-hati di jalan ya. Lagi nyetir ya. Bu Susan, Bro Erik lagi pakai laptop nggak? Oke, kalau enggak aku Michelle bisa? pakai handphone. Enggak apa-apa, udahlah. Balik-balik takut pusing. Bentar, balik-balik. Bentar, aku kasih tahu ya. Bentar ya. Bentar. Bentar ya. On cam sebentar aja. Ada yang mau on cam lagi? Biar, Pak Agus tuh, Bu Irma, wah luar biasa. Ada lagi, sih bisa ditunggu sambil menunggu Bu Susan. Kasih Tuhan, belum ngantuk kan ya? Lambaikan tangan yang belum ngantuk. Kita mau mendengarkan kesaksian sebentar lagi. Wah, Bu Inti semakin ceria. Luar biasa ya. Semangat ya Bu Inti ya. Pak Agus juga nih, wah udah on cam. Bu Adeline juga. Nggak ada, Michelle lagi keluar. Oh, pakai itu enggak, Pak? Nanti pakai laptop. Oh, oke. 1, 2, 3. Lagi yang sebelah sini. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Tetap on cam, jangan karena foto aja, open cam ya. Kita akan mendengar kesaksian ini. Jauh-jauh nih dari enggak bercanda. Cuman kesaksiannya dapat. Semoga kesaksiannya memberkati dan
pencerahan, menjadi penghiburan, kekuatan buat bagi kekasih-kasih Tuhan, karena saya yakin dan percaya kesaksiannya dan firman-Nya sangat-sangat memberkati. Dan saya persilahkan hambanya Bapak Odi untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Silakan. Shalom. Apakah suara saya terdengar jelas, Pak Ibu? Ya, jelas Bapak. Jelas. Puji Tuhan. Ya, selamat malam. Terima kasih kesempatan ini Ibu Susan mengundang saya untuk kembali menyaksikan kebaikan Tuhan. Saya tidak sendiri, didampingi istri saya. Di sebelah saya ini ada istri saya. Nah, dia sudah melambaikan tangan. Istri saya namanya Berti, usianya berpaut 3 tahun. Dia 59, saya bulan depan 62. Dia tidak bisa bicara, Bapak Ibu, karena ada gangguan kesehatan, mengalami penyumbatan darah di batang otak sudah 5 tahun lebih. Tapi semua kebaikan Tuhan terlihat di dalam kehidupan kami. Saya berpisah dengan istri 6 tahun 2 bulan. Saya berada di dalam penjara. Sebelumnya, izinkan saya dulu menyanyikan sebuah pujian yang berkata begini. Lagu ini sangat indah sekali. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada hari ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semuanya karena kasih-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom, ya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Ada satu ayat saya kutip di dalam Roma 8 ayat 28, sangat terkenal, kita semua tahu, dikatakan begini. Sebab itu Roma 8 ayat yang ke-28, ini ayat terkenal, kita semua tahu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini mungkin sebagian ada yang tidak mengerti apa yang dimaksud bahwa Allah mendatangkan kebaikan bagi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, seumur hidup saya belum pernah masuk penjara. Ya, tiba-tiba masuk penjara. Kalau ditanya ada yang mau masuk penjara, pasti tidak. Istri saya sakit, belum pernah dia sakit seperti saat ini, dan tidak pernah terpikirkan, ya, tidak ada lah di dalam benak ya ingin sakit seperti ini, lalu saya masuk penjara. Tetapi semua setelah saya merenungkan firman Tuhan bahwa segala sesuatunya adalah Tuhan mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu, saya terpisah dengan istri, dengan anak, mantu, cucu 6 tahun 2 bulan berada di dalam penjara. Pertanyaannya kok bisa masuk penjara? Ya, berawal Bapak Ibu, saya jauh dari Tuhan. Saya dulu aktivis pelayan Tuhan, ya, sebuah gereja besar, tapi hanya karena ada celah yang saya buat, ya, sehingga iblis merusak kehidupan saya, kerohanian saya, membuat saya jauh daripada Tuhan, dan saya akhirnya mengenal apa yang namanya narkoba dari seseorang, ya, yang saya kenal baik, dan dia memperkenalkan saya belajar mencoba. Inilah awal kerusakan yang terjadi, sehingga saya percaya Tuhan begitu sayang kepada saya. Dikatakan bahwa saya ini berharga dan mulia di mata Tuhan. Ya, saya adalah biji mata Tuhan. Jadi saya satu saat, singkat cerita, saya ini menerima paket dari seseorang yang baru diambil dari kargo Bandara Suta. Ya, Bapak Ibu tahu
orang itu tidak ditangkap, saya ditangkap. Ya, dan barang buktinya itu cukup banyak. 15.000 butir ekstasi dan sabu-sabu 3O. Yang bodohnya saya adalah begini. Saya tidak kenal bos pemilik barang bukti itu tersebut. Kedua, bodohnya saya tidak tahu kalau hukuman saya itu akan seumur hidup, bahkan bisa hukuman mati. Yang ketiga, saya tidak tahu upah saya berapa dengan menerima paket seperti itu. Tetapi kebodohan saya, kesalahan terbesar dalam hidup saya adalah saya mau menerima ya paket tersebut meskipun saya tahu itu narkoba. Itulah ya kebodohan saya. Dan saya akhirnya ditangkap tim Sus Polda Metro Jaya ya. Tidak dikejar-kejar Bapak Ibu. Saya disambut di sebuah apartemen oleh tim sus, oleh Kanit, oleh Kasat, dan Direktur Narkoba Polda Metro Jaya. Saya tidak tahu hukuman saya itu selilit leher. Stres saya waktu di Polda dikatakan oleh para tahanan di Polda, saya harus banyak-banyak uangin badan. Artinya berdoa. Ya, kenapa? Karena barang bukti saya top record. Ya, dan saya bisa hukuman mati. Bahkan seumur hidup paling murah. Wah, stresnya luar biasa. Tapi singkat cerita, saya hanya berseru memang kepada Tuhan. Seperti dengan judul daripada grup kita adalah Secret Player. Ada doa secara rahasia, diam-diam yang terus hanya disampaikan kepada Tuhan. Saya percaya istri saya diam-diam juga dia berdoa. Ya, dia berdoa untuk suaminya. Dan saya akhirnya Bapak Ibu memang seharusnya diancam hukuman yang sangat-sangat berat. Bahkan Direktur Narkoba berkata, wah, Pak Odi nggak akan ngelihat matahari lagi. Bagaimana perkataan itu sangat menusuk Bapak Ibu. Ya, yang ada memang hanya penyesalan di dalam sebelum saya dimasukkan ke penjara selama di Polda, yang ada adalah penyesalan, mohon ampun ya juga kepada keluarga, hanya tangis air mata Bapak Ibu ya, bahwa semua ini adalah karena kebodohan ya, karena kesalahan, karena jauh daripada Tuhan, karena melanggar firman Tuhan. Ini yang harus saya alami. Tapi Bapak Ibu, Tuhan begitu baik. Tuhan begitu luar biasa. Dia tolong saya sehingga saya hanya dituntut 15 tahun penjara dan divonis hanya 10 tahun. 10 tahun penjara, 2 bulan subsidiar. Dan saya hanya mengalami atau menjalani hukuman 6 tahun subsidiar 2 bulan. Semua karena kasih karunia Tuhan luar biasa. Ya, tak terpikirkan apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan saya. Tuhan begitu baik, luar biasa. Saya percaya ini juga karena doa seorang istri. Ya, meskipun istri saya hanya di atas tempat tidur, bicara pun tidak, tapi ada doa rahasia. Ya, ada hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Ada perkataan rahasia yang tidak diketahui oleh orang lain. Bahkan seisi rumah ini, dia mendoakan saya percaya. Dan oleh karena kasih karunia Tuhan, saya dan istri saya masih bisa bertemu. Ya, saya bisa melayani dia. Doa saya, Tuhan, jangan pisahkan saya dulu dengan istri saya. Saya ingin melayani dia dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu, di dalam penjara itu suatu hal yang mengerikan, menyedihkan, menyiksa, ya, banyak penderitaan lahir dan batin di dalam penjara. Tapi Tuhan begitu baik, ya. Tuhan begitu baik. Dia kirim hamba-hamba Tuhan untuk terus memberi kekuatan, memberikan support, memberikan doanya bagi para warga binaan, ya, termasuk Pendeta Dodi Mainat. Ya, kalau saya tidak masuk penjara mungkin tidak kenal beliau. Bahkan dengan Bapak Ibu juga yang ada di Jom ini, kita tidak pernah kenal. Tuhan itu punya rencana yang indah, saya percaya.
dan apa yang saya alami Bapak Ibu adalah dengan maksud tujuan yang baik yang sebetulnya saya sebelumnya tidak mengerti. Saya memang pemakai narkoba, ya, saya terikat narkoba bertahun-tahun. Tetapi inilah kuasa Roh Kudus yang luar biasa, yang saya sendiri juga tercengang, ya. Selama saya ditangkap sampai saya menjalani hukuman 6 tahun 2 bulan di dalam penjara, Bapak Ibu, bahkan sampai saat ini saya tidak pernah lagi memakai narkoba. Saya tidak saya Tuhan sudah lepaskan saya dari belenggu narkoba. Teman saya bertanya, kok bisa? Kok bisa? Ya, itulah saya katakan kuasa Roh Kudus. Di dalam penjara saya hanya berdoa, berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan menolong saya. Tuhan begitu baik. Kalau saya awal udah putus asa, ya, saya tapi firman Tuhan terus memberi kekuatan. Ya, engkau berharga dan mulia, engkau biji mataku. Kau akan jadi kepala bukan ekor. Di dalam penjara Bapak Ibu, saya dipercaya sipir penjara menjadi kepala, ya, koordinator ibadah dan pelayanan sampai saya pulang. Saya juga bersyukur kepada Tuhan dimampukan memaafkan orang yang menjebloskan saya ke dalam penjara. Ketemu Bapak Ibu. Ya, doa saya, Tuhan izinkan mata saya melihat orang yang menjebloskan saya. Karena sebelumnya saya nggak kenal. Tapi Tuhan pertemukan Bapak Ibu. Dan Tuhan mampukan saya untuk memaafkan. Dengan cara saya mendoakan tuh. Doakan terus setiap hari. Selama bertahun-tahun. Ya, bukannya instan Bapak Ibu. Memang caranya Tuhan begitu. Tuhan ajar saya melalui kesaksian hamba-hamba Tuhan yang lain. Yang saya dengar dan saya praktekkan firman Tuhan. Inti daripada pertobatan adalah kita merespon firman Tuhan yang kita dengar dan melakukannya. Bukan hanya jadi pendengar yang baik saja. Di samping itu saya percaya doa-doa istri, anak, semuanya ya telah membuat saya sampai saat ini dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani. Tuhan pelihara saya di dalam penjara, ya, melewati masa-masa sukar, ya, masa-masa pahit, penuh sedih air mata, dan saya mengalami banyak sekali kemenangan. Di dalam penjara juga, Bapak Ibu, saya bersyukur di sana diadakan sekolah Alkitab bersama STT Victory Jakarta, ya, dan saya meskipun hanya 1 tahun, Bapak Ibu, saya ini juga di luar kemampuan pemikiran saya lah. Saya dimampukan bisa menyelesaikan pendidikan dengan nilai terbaik. Saya salah satu mahasiswa terbaik di Lapas Pemuda kelas 2A Tangerang. Ya, saya bersyukur saya bisa bertemu dengan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang Tuhan pakai untuk terus ya memenangkan jiwa-jiwa di dalam Lapas Pemuda. Kita dukung Bapak Ibu, pentingnya sekali. Ada orang-orang yang terbeban untuk melayani jiwa-jiwa di dalam penjara. Karena apa Bapak Ibu? Penjara adalah tempat yang saya pikir secara ini bukannya mendidik ya, bukan membina dengan baik, tapi justru merusak ya. Karena apa? Di dalam penjara narkoba itu bebas Bapak Ibu. Anda suka apa? Narkoba jenis apa? Sabu-sabu, ekstasi, ganja. Di sana bebas. Sana leluasa seorang bisa menikmati kesukaannya memakai narkoba. Nah itu sangat merusak sekali. Sementara para hamba-hamba Tuhan terus dengan gencar memberikan bimbingan rohani, pembinaan rohani, mendoakan mereka. Di satu sisi ya malah penjara memberikan keluasan para narapidana memakai narkoba. Setiap tahun selalu ada tumbal, selalu ada korban maksud saya di kamar saya. Usia muda belia, mereka mati karena narkoba. Ada yang kena HIV, TBC, dan saya sangat-sangat sedih sekali. Itu semua terjadi di depan mata saya. Ya, Bapak Ibu, saya dimampukan Tuhan tidak pakai narkoba. Di dalam penjara Tuhan juga percayakan saya melalui sipir penjara menjadi ketua, ya, ketua seluruh kegiatan kerohanian. Baik Katolik maupun Kristen, semua kasih karunia Tuhan.
saya sangat bersyukur kepada Tuhan ya kalau saat ini Bapak Ibu saya sudah bisa berkumpul lagi, saya menikmati kebebasan di luar penjara meskipun saya harus mel setiap bulan, ini sudah bulan yang ke-7. Saya menikmati capeknya, macet, panas, hujan, banjir dan sebagainya. Saya sangat bersyukur. Saya belajar. Pak, tadi Ibu Susan mengingatkan saya, ya, tadi juga singgung, kita jangan sampai gampang marah. Bapak Ibu, hal ini memang seringkali menggoda, apalagi saya, ya. Tapi saya selalu diingatkan Tuhan beri saya kesabaran, ya, menghadapi segala sesuatu, jangan sampai emosi, jangan sampai lawan dengan kemarahan, ya. Itu nanti sia-sia, seperti mendaki, merosot lagi kata Ibu Susan. Ya, sudah naik, turun lagi emosi karena keadaan, karena situasi. Tapi saya belajar Bapak Ibu, saya belajar sekali ya dari kehidupan yang sudah terjadi ya dalam keadaan saat ini pun saya belajar hanya satu hal, itu mengucap syukur kepada Tuhan. Terus mencari Tuhan. Di dalam penjara saya mengadakan komsel Bapak Ibu, kegiatan doa setiap malam jam 7. Yaitu ada kelompok di dalam penampungan, ada 8 kelompok, terdiri kurang lebih satu kelompok 10 sampai 12 orang. Terus adakan komsel, kegiatan ibadah setiap hari, pagi siang, tambah lagi ada kegiatan kerohanian tambahan, ada kuliah, ya, ada kegiatan dari Katolik, sekolah Nasaret, dan lain sebagainya. Dan itu sangat padat sekali. Saya tiap pagi keluar dari sel itu 7:30. Masuk lagi ke sel jam 5 sore. Seperti orang kerja Bapak Ibu. Jadi cukup lelah. Ya, cukup lelah. Pastor Dodi salah satunya dengan Karawaci City Blessing bertahun-tahun terus ya melayani warga binaan di sana. Saya termasuk orang yang dibina oleh Pastor Dodi. Saya sangat bersyukur sekali. Tuhan begitu baik dalam kehidupan saya sehingga saya bisa menyelesaikan pendidikan, sekolah kehidupan selama 6 tahun, 2 bulan. Semua adalah kasih karunia Tuhan. Dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, 2018 satu lagi. Saya juga hampir mati Bapak Ibu. Ya, kenapa? Saya kena sakit prostat. Ya, prostat dan saya dilarikan ke rumah sakit umum selama 8 hari. Saya mengalami operasi besar 5 jam di rumah sakit. Dan itu pendarahannya sangat banyak. Saya pikir itu akhir dari hidup saya 2018. Tapi Tuhan begitu baik. Dia masih memberi kesempatan saya untuk terus ya bisa kembali melayani Tuhan. Saat ini saya bersyukur saya ikut melayani. Kalau dulu saya dilayani, sekarang saya melayani. Saya melayani ke rutan, ke lapas yang ada. Ya, di seluruh Jakarta, Tangerang, Jakarta, bahkan ke Gunung Sindur, ke Cikarang, ya, semua saya ikuti bersama tim pelayanan penjara Abalop. Sebenarnya banyak tim pelayanan yang mengajak saya, tapi saya bergabung dengan Abalop dan saya juga dimuridkan, baru selesai pemuridan di sana dan saya terus ikut pelayanan. Di samping saya komitmen saya adalah mengurus istri saya, ya. Dia saat ini kondisinya semakin baik, Bapak Ibu. Ya, dia sehat secara rohani, meskipun fisiknya melemah, tapi jiwanya luar biasa. Saya salut sekali. Dia sering dengar firman Tuhan pagi hari, dengar lagu rohani, hingga jiwanya sehat. Ya, seperti Bapak Ibu lihat. Nah, ini istri saya yang cantik. Nah, dia senyum. Nah, usianya berpaut 3 tahun. Tahun ini kami berulang tahun pernikahan yang ke-38. Saya punya 4 orang anak, wanita, pria, wanita. Yang bungsu usianya 21 tahun, wanita. Dan 3 orang cucu, semuanya perempuan, cantik-cantik, pemberian Tuhan yang luar biasa. Saya menikmati semuanya, semua kasih karunia Tuhan. Saya sangat bersyukur sekali masih diberi kesempatan oleh Tuhan ya keluar dari penjara dalam keadaan sehat walafiat dan diberi kesempatan juga untuk melayani Tuhan.
Semua luar biasa. Tuhan gitu baik, teramat baik. Mari kita terus bersekutu dalam Tuhan, tetap setia. Saya terus belajar firman Tuhan, belajar dari apa yang saya dengar ya dari hamba-hamba Tuhan, pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang mereka juga sampaikan di dalam penjara. Saya juga terus ingin menyampaikan kepada teman-teman saya yang masih terikat narkoba agar mereka bisa terlepas. Syaratnya adalah merespon firman Tuhan dan melakukannya. Baik, semoga apa yang saya saksikan ini menjadi berkat untuk yang mendengarkannya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Saya siap. Tuhan Yesus memberkati. Kembali kepada host. Ini gede banget badanmu semua. Beli. Badan kecil ini gede mana? Oh, maaf, saya mute dulu ya yang berisik. Beri kemuliaan buat Tuhan, luar biasa kesaksian yang sangat memberkati ya. Ada maksud Tuhan bahwa perumukan yang luar biasa ini ya, Pak Odi ya, bahwa semua itu memang sangat-sangat kalau dipikir kita waduh nggak mampu Tuhan, kayak mending kayak Ibu Michelle kok suaranya pelan, Ibu? oh ya. Mulai lagi. Iya, kurang kencang. Jauh kali dari handphone. Kurang dekat, Michelle. Udah. Bukan itu nggak tahu suka begitu sekarang. Udah. Tapi suara saya tadi jelas, Pak, Bu. Ya, itu Jelas tapi kekecilan. Nah, itu coba Michelle. ya, salam. Nah. Masih. Lumayan. Coba aku pakai handphone gue yang satu. Aduh, ada aja nih sering begitu. Kenapa ya? Masih? Ya tuh. Malah gema, Michelle. Iya ya. Itu, gema. Nah, Sekarang masih. dekatkan aja sama ini. Nah, udah, nah gitu. Salam. Masih? Udah. Memang suaranya kecil, Michelle. Halo. Saya Masih. ditanya jawab, kalau ada pertanyaan saya siap. Hostnya ini yang mimpin. Ayo, host. Iya, silakan. Michelle. Salam. Apa jadi? Lagi error mungkin punya Michelle tuh. Iya, masih kecil ya? Enggak, udah lumayan. Ya ngerti nih harus diapain. Masih enggak ya? Udah, sayang. Udah ya? Jelas, sayang. Wah, luar biasa ya kesaksiannya sungguh dahsyat dan ini bukan kesaksian katanya, tapi ini benar-benar beliau mengalami sendiri ya dan luar biasa ada sebuah maksud Tuhan yang memang Tuhan benar-benar ajar karena memang kesalahan dan kelalaian kita sendiri tapi mendatangkan sebuah kebaikan. Puji nama Tuhan dan Tuhan pakai dengan luar biasa Pak Odi, ada sebuah maksud Tuhan ya, apa yang terjadi yang dialami selama di penjara gitu ya. Nah, kasih Tuhan, boleh nih yang mau bertanya atau mau ngasih masukan atau bertanya boleh deh, mau sharing apa dipersilahkan. Bertanya kepada Bu Susan atau Pak Odi boleh ya. Bagaimana? Mungkin masih malu-malu mungkin, Shell. Oh, Masih malu-malu. iya, Ya. saya bertanya aja gimana waktu itu ya Pak Odi, itu umur berapa ya Pak? Waktu itu Saya ditangkap umur 55 tahun. 55 tahun. Wah, Iya, umur 55 sampai 61. Saya Sangat- bebas 7 bulan yang lalu, Bu. Oh, wow, luar biasa. Oh, seusia secret prayer ini, Shell. Secret prayer masih 7 bulan. Iya, luar biasa. Oh, dan Iya. waktu itu apa namanya? Ibu masih dalam keadaan sehat ya? Istri saya waktu itu sehat.
Sehat. Kemudian 1 tahun kemudian setelah masih sempat nengok saya 1 tahun bolak-balik penjara, ya dia setia sekali memberikan saya support, ya. Saya nggak bawa minta makanan, dia bawa. Selalu saya bilang nggak usah terlalu sering. Ya karena sayangnya lah, cintanya lah. Ya saya bilang kalau dia masih ada sini karena cinta, kekuatan cinta. Betul. Ya. Kemudian setelah 1 tahun stroke, sangat Bapak Ibu bisa bayangkan, saya hanya melihat dari video dari anak saya, Pak, Mama stroke, ya, wah dilarikan ke rumah sakit PON, Pusat Otak Nasional. Ini kondisinya udah bengok, kencang sekali Bapak Ibu gini. Udah kaku, wah, saya nggak bisa, hancur hati saya. Ya, setelah itu dia udah nggak bisa lagi, ya, nggak bisa lagi ke nengok saya sampai saat ini, bahkan udah nggak bisa bicara, hanya pakai abjad, jadi nunjuk ini, ya, nggak bisa. Ya, itu aja. Apalagi Tapi jadi penyumbatan darah di batang otak karena gula, ada diabetes dari mertua saya, kan genetik ya. Tapi sekarang jadi dikasih kesempatan bahwa Pak Odi mendapat rema bahwa karena ini mungkin gini, gara-gara saya nih, jadi saya harus membalas. Sekarang mau rawat istri saya gitu ya, saya lihat kan, wah begitu kayaknya setianya, kayak ngelus-lus baby, kayak ngomong baby gitu ya, luar biasa itu, kayak wah itu pasti Tuhan juga cepat pulihkan, sembuhkan dengan apa ya, kebahagiaan. Dikasih kesempatan biar berdua-duaan masa tuanya gitu. Jadi ya Pak ya, luar biasa. Dan waktu itu Pak mau tanya, waktu itu bisa berhenti itu gimana? Itu kayak namanya kesanduan tuh susah ya biasanya, kayak karena wah aku udah kapok nih, atau karena memang wah dijamah Roh Kudus, atau karena ada sesuatu lagi doa atau apa, dan kayak ada sesuatu kejadian apa gitu. Gimana itu awalnya benar-benar sampai kayak mau bertobat, benar-benar mau lepaskan lah, nggak mau lagi pakai itu barang-barang seperti itu, karena itu agak susah ya seperti itu. Kalau nggak ada komitmen atau kejadian sesuatu hal yang apa gitu, biasanya memang agak susah berkomitmen gitu. Atau kecuali benar-benar udah nggak ada duit, kadang-kadang nggak ada duit pun sampai orang anak-anak tuh bisa nyolong atau bisa jual apa ini itu kayak gitu tuh. Gimana itu? Iya Bu, masalah kalau untuk narkoba ya, saya cuma sering bilang sama teman-teman juga dan beberapa ya teman dua hamba Tuhan, saya bersaksi bahwa tidak ada hamba Tuhan manapun yang hebat bisa membuat orang bertobat atau terlepas dari narkoba, terlepas dari hal-hal yang mengikat dia, ya tidak ada. Jadi jangan kita terkutuk orang yang mengandalkan manusia, kata firman Tuhan Yeremia ya, tapi mengandalkan Tuhan. Artinya begini, karena kita dengar firman Tuhan lalu kita respon, kita dengerin lalu kita lakukan, itu akan bekerja dengan pertolongan Roh Kudus. Apalagi ini zaman Roh Kudus kan. Nah kita seringkali mungkin mengabaikan Pak Ibu ya, Roh Kudus apa Yesus nolong. Dicobalah, diteslah. Roh Kudus, saya butuh bantuan, saya mau terlepas, Tuhan tolong saya, ampuni saya salah, beri saya kesempatan, dan itu akan terjadi Bapak Ibu ya. Kita nggak akan, ada banyak beberapa teman saya, kemarin saya ada mesbah pagi juga teman di Manado, kita doakan, ibunya bersaksi minta tolong didoakan, anaknya terikat narkoba. Itu saya kenal udah 7 tahun yang lalu. Masih sekarang masih terikat karena masih mengandalkan kekuatan Bapak Ibu. Banyak teman saya sudah keluar dari penjara yang sama dengan saya, masuk lagi. Bahkan kemarin saya pelayanan di Salemba, Rutan Cipinang Narkotika. Itu ketemu teman saya yang dulu sama-sama di lapas pemuda, masuk lagi di sana. Hukumannya begitu saya tanya, hukumannya berapa? Panjang bro, panjang om. 20 tahun. Waduh, saya geleng kepala. Jadi intinya memang kita dengar firman, kita respon, kita lakukan dengan pertolongan Roh Kudus Bapak Ibu. Tanpa itu nggak bisa lah. Saya sendiri, teman saya juga bilang, kok lu bisa sih? Nggak ngerti saya. Kuasa Roh Kudus ya. Yang penting adalah setelah saya bebas,
saya menjauh dari komunitas itu, tidak lagi dekat, ya, karena itu akan menjerat. Terus saya harus berada di dalam komunitas seperti ini, doa pagi, komsel, ya, ikut pelayanan, sehingga kalau saya nggak ada pun ditanyakan, itu bagus sekali. Kemana nih Pak, Bu, nggak datang? Nah, itu sangat-sangat bantu ya, sehingga daripada hilang begitu aja, wah, malas sekali dia. Padahal peperangan masih terus terjadi Pak Ibu, ya, mungkin terjerat lagi atau karena faktor ekonomi. Banyak teman bilang karena ya susah. Nanti lo kalau udah pulang, anak minta duit, nggak ada. Nah, cucu minta uang, istri apalagi sakit. Enggak, saya bilang Tuhan Roh Kudus mampukan saya. Susah apapun, saya tidak akan lagi pakai narkoba, tidak lagi jual narkoba, ya. Nah, apa adanya, ya, saya lakukan meskipun dapat uang kecil tapi halal. Udah, yang penting sehat. Pasti Tuhan berkati, Pak. Apalagi saya melayani istri saya percaya, ya, saya akan diberkati Tuhan. Kecuali saya setia, saya akan istri saya. Itu Bu, Tuhan itu baik, ya. Jadi respon aja firman Tuhan. Jadi dalam segala sesuatu Tuhan punya acara, punya rencana yang indah. Dia pasti bekerja. Saya masuk penjara, Tuhan mau supaya saya bebas dari narkoba. Iya, dengan cara ya saya masuk penjara. Jadi, oh iya, saya mengerti. Ya, intinya segala sesuatu Tuhan bekerja dengan caranya yang luar biasa, yang kita tidak pernah terpikirkan lah. Ya. Betul. Ada lagi? Ya, ini kasih Tuhan. Ayo, siapa yang mau bertanya boleh ya. Masih ada waktu 8 menit lagi. Silakan. Luar biasa kalau Pak Odi ini kalau nggak diceplosin di penjara mungkin masih sampai sekarang masih wah dugem masih itu ya Pak ya. Iya. Kalau saya nggak ditangkap Tuhan Pak, mungkin saya jadi mafia nih. Oh, iya, jadi kan, luar iya. Karena akan iya. Ngeri Pak. Belajar di penjara juga kalau kita nggak dijamah Roh Kudus, dikuasai Roh Kudus repot. Di sana serba super. Mau belajar jadi maling, malingnya udah tingkat dewa. Penipu tingkat dewa. Wah, jangan main-main. Penjara itu sekolah betul-betul sekolah. Tinggal sekolahnya yang mana nih? Mau yang positif, negatif. Mau belajar nggak bisa nyopet, di penjara bisa nyopet tingkat dewa Pak, halus. Bisa hilang aja. Ada pendeta mendoakan jemaat, dipeluk, dirangkul. Wah, Tuhan mengasihi engkau gitu. Habis doa dompetnya bisa hilang. Karena yang dia doakan pencopet tingkat dewa. Itu candaan Pak Ibu. Saya seringkali bercanda. Di penjara itu luar biasa. Ya. Intinya pelajaran dan sekolah yang paling mahal ya Pak ya. Luar biasa. Ayo kasih Tuhan. Tanggapan lagi. Misal, ya. Ya, ini Pak Odi ini kalau nggak bertobat dia jadi pendekar cupek tong namanya. Bocah tua nakal. Ketawa tuh sih. Dengar ya Bu ya, cupek tong. Sehat ya Ibu ya, luar biasa. Masa tua dia juga bilang kasih istilah ke saya gimana ya, saya nih aduh kurang bagus ya, tapi sekarang saya deket dia gimana ada. Dia bilang seneng nggak papa pulang? Sayang Mas. Karena banyak teman-teman saya Pak Ibu keluar dari penjara udah nggak punya anak istri Pak, ditolak, dibuang, bahkan ada yang dimasukin penjara karena oleh istri sendiri, anak sendiri. Wah, saya prihatin kali ya, tapi saya bersyukur meskipun istri saya terus lumpuh. Ini ada cara Tuhan Bu. Satu lagi saya izinkan ya, minta waktu ya. Saya izinkan berdoa, Tuhan jauhkan saya dari dosa seksual, dari wanita. Jangan sampai saya karena istri lumpuh, saya main wanita. Ya, laki-laki normal Pak Ibu, saya masih normal. Tapi saya tahu nih, saya sekarang diizinkan Tuhan ngurus istri saya. Dia hanya pakai pampers setiap hari. aromanya udah aroma spesial buat saya. Tapi itu membuat saya semakin sayang.
semakin bisa menghargai dia sebagai perempuan. Ya, saya semakin dekat. Dia kalau saya pergi dia nangis. Ya, pergi jauh. Saya bilang jangan tahu sedih-sedih, saya jadinya pikiran kalau pergi jauh-jauh. Ya, jadi tapi itulah cara Tuhan. Saya tidak tergoda lagi Bapak Ibu. Jadi secara otomatis cara Tuhan begitu. Saya tidak tergoda lagi meskipun saya pelayanan dengan ada banyak wanita. Saya udah nggak ada gimana gitu ya. Bukan karena saya udah nggak normal nih, masih normal ya. Tapi dengan saya lihat istri saya jadi semakin cinta, saya bisa semakin menghargai namanya perempuan. Ya, itulah cara Tuhan, memang luar biasa. Iya. Ya karena udah diprotek oleh Roh Kudus ya, kalau kita melayani Tuhan itu pasti dijaga oleh Roh Kudus gitu. Kita mau melakukan apa? Kalau dulu juga gitu saya, jadi sekarang mau ngelakuin hal itu takut, benar-benar takut. Ya, takut. Kita udah anak Tuhan pasti takut dosa. Pokoknya takut saja seperti itu. Karena Roh Kudus yang protek kita ya Pak ya. Luar biasa. Itulah kita jadi anak-anak Tuhan tuh. Itu ada kekuatan sendiri, ada proteksi sendiri dari Roh Kudus itu tadi, dan luar biasa. Oke, kasih Tuhan. Mungkin sudah nggak ada yang mau bertanya lagi karena waktunya. Gimana Ibu Susan mau menanggapi? Oke. Ya, terima kasih ya Pak Odi ya. Ini memang namanya sekolah kehidupan kekasih Tuhan. Sekolah kehidupan itu harus kita jalani ya. Ini pengalaman yang sungguh berharga. Kita hanya mendengarkan aja. Kita nggak masuk di dalamnya. Tetapi ketika Pak Odi menghadapi seperti ini, saya percaya nggak gampang ya, nggak gampang. Kita bersama dengan Tuhan, kita mau percaya, kita masih mau mendekatkan dengan Tuhan ya Pak Odi ya. Jadi jangan merasa semuanya itu bebas. Satu hal, kekasih Tuhan. Kebebasan itu mahal. Ya, Pak Odi tadi sudah ceritakan dalam penjara itu bagaimana. Jadi kalau kita bebas, hari ini kita bersyukur ya sama Tuhan. Kita memperoleh, tentukan hidup kita, hidup itu adalah pilihan. Ketika kita berada dalam komunitas yang benar, kita mau berlaku yang terbaik untuk Tuhan. Memberikan terbaik untuk Tuhan. Dan secara manusia rasanya nggak masuk akal tadi Pak Udi katakan. Hukuman mati. Itu kata manusia. Dari hukuman mati, hukuman seumur hidup bisa dispensasi lagi. 6 tahun. Wow, itu enggak gampang Pak Odi. Jadi saya percaya Pak Odi ini ada campur tangan Tuhan. Ketika Pak Odi mau bersama dengan Tuhan, semudah Tuhan membalik telapak tangan, seperti nanti Ibu bisa sembuh. Yakin Pak Odi ya? Saya amat yakin. Ibu pasti bisa sembuh, Ibu pasti bisa berdiri, dan ada didampingi sama Pak Odi. Ya, karena pendoa syafaat ini memang harus mengalami proses, ngalami dulu Pak. Nanti Ibu dipakai oleh Tuhan, kasus seperti ini, yang orang yang stroke nggak bisa jalan, nanti Ibu jadi kesaksian. Ya, jadi nggak usah bingung, nggak usah pusing, waktunya berapa lama, sudah serahkan sama Tuhan. Semua itu nggak ada yang kedaluarsa, selalu ada pertolongan Tuhan. Jadi gunakan hidup ini bermanfaat ya kekasih Tuhan ya. Saya katakan sekali lagi, ketika kita dalam komunitas Secret Prayer, sungguh-sungguh sama Tuhan, hubungan bergaul intim sama Tuhan, bergaul karib, jangan berbuat dosa lagi. Jangan mengatakan segala sesuatu yang sia-sia, jangan ya. Ketika kita masuk dalam penyembahan yang rahasia, kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita mau humble di hadapan Tuhan, masalah kita itu diangkat sama Tuhan. Mengalami proses apa bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Gampang bagi Tuhan itu. Buka jalan itu gampang, cuma seperti ini. Saya mengalami banyak kasus gitu. Di pengadilan juga teman-teman, banyak sekali saudara. Kasih Tuhan. Tapi satu hal, orang benar tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Ya, oke, terima kasih. Bantu doa ya Bu ya. Ya, kita mau doa ini ya. Doa supaya saya jadi kepala rumah tangga, jadi pria yang maksimal ya dalam keluarga, bisa terus melakukan pertobatan dengan sungguh-sungguh, hidup kudus dalam Tuhan, dan bisa melayani jadi berkat. Di sini hadir Bu, saya kenalkan tuh ada adik saya, adik kandung saya, pendoa juga di WTC itu, Ibu Lilis tuh. Shalom Bu Lili. Ada Ya, kelihatan aja. Bu Lili Shalom. Bu Lili Jaya ya. Iya. Ada hadir juga tuh teman saya Pak Jembon dari Qatar tuh Bu, dari Timur Tengah. Pak Jembon Shalom. Iya. Salam kenal ya. Juga. Shalom, ya sama-sama. Ya. Adik kandung saya. Adik kandung saya yang bawa tuh, Sutiasi itu isi adik kandung saya juga yang bungsu. Shalom.
Shalom, saudaranya banyak ini ya. Artinya saya bersaksi, mereka tahu, mereka dengar. Apa yang saya saksikan adalah memang ya fakta ya, bukannya saya rekayasa kasih juga. Karena kasih saudara-saudara saya inilah yang mendukung saya juga, saya kuat ya, mensupport saya. Doakan saya maksimal terus tetap bisa melayani Tuhan, khususnya melayani keluarga. Amin. Pasti Pak, nanti Tuhan memperbaiki, Yerusalemnya dulu diperbaiki. Tuhan tidak akan pernah mempermalukan. Ya, kita akan tutup ya, kekasih Tuhan ya. Kita sama-sama berdoa. Ora takara wasyakara patakashikara lamasikara lamasi. Ora takara, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini hamba-Mu sudah selesai bersama dengan Pak Odi Tuhan untuk menyelesaikan Tuhan Miracle on Tuesday ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, sesuai dengan namanya miracle Tuhan Yesus, ada keajaiban-Mu terjadi Tuhan untuk kekasih-kekasih kami Tuhan. Mereka boleh masuk Tuhan, melewati Tuhan tiap masalah ini Tuhan. Bukan membuat mereka mundur, tapi semakin dekat dan melekat kepadamu Tuhan. Apa yang menjadi perintah-Mu kami boleh melakukannya Tuhan. Sekalipun itu enggak masuk akal Tuhan. Tapi ketika Engkau memerintahkan, kami akan masuk dalam sebuah rencana-Mu yang indah Tuhan. Engkau akan pakai kekasih-kekasih kami di tempat ini Tuhan. Menjadi penyembah-penyembah yang berkenan kepadamu Tuhan. Yang menyerahkan hidupnya total kepadamu Tuhan. Dan apapun yang dia alami Tuhan, masalah-masalah ini Tuhan. Aku percaya Tuhan, di hadapan-Mu kecil Tuhan Yesus. Karena kami punya Tuhan yang besar. Tuhan yang berkuasa. Mengatasi segala sesuatunya. Dan Kau menjadi pencipta dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami harus berlaku ramah kepadamu Tuhan. Karena Engkau menciptakan kami Tuhan menjadi biji mata-Mu, umat kesayangan-Mu Tuhan. Engkau peduli dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, di Secret Prayer ini Tuhan, komunitas ini Tuhan, sebanyak 23 orang Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kekasih-kekasih ini Tuhan akan diberkati oleh Engkau Tuhan Yesus. Dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang memunculkan sinar terang itu Tuhan dalam kehidupan kekasih-kekasih ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun yang menjadi keputusan kami Tuhan, kami tetap ikut Engkau dengan setia Tuhan. Kami nggak akan pernah mundur Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau berjalan di depan kami Tuhan. Pasukan malaikat-Mu Tuhan mengelilingi kami Tuhan. Pasukan malaikat-Mu Tuhan menjaga, melindungi kami, menjauhkan dari yang jahat. Dan aku berdoa Tuhan saat malam ini Tuhan. Berkati kekasih-kekasih dalam pekerjaannya Tuhan. Berkati Tuhan, pekerjaan apapun Tuhan yang dilakukan saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan pekerjaan itu Tuhan merupakan berkat yang Kau berikan Tuhan. Dan Kau mengisi Tuhan lumbung-lumbung mereka, ATM-ATM mereka, keuangan mereka Tuhan. Aku percaya Tuhan Yesus. Kekasih-kekasih kami nggak akan pernah kekurangan Tuhan. Hidupnya berkelimpahan Tuhan. Kau cukupkan dengan apa yang ada. Dengan apa yang kami miliki Tuhan. Engkau akan berkati berlimpah, limpah, limpah, limpah Tuhan Yesus. Aku mau katakan, yang sakit Tuhan sembuhkan Tuhan. Dan tidak ada jalan buntu bagimu Tuhan. Ketika Engkau berkata, kesehatan milik-Mu Tuhan. Semua ada di dunia ini milik-Mu Tuhan. Jadikan kami Tuhan Yesus. Manusia ilahi Tuhan Yesus. Perkataan kami penuh mujizat. Perkataan kami penuh Tuhan dengan semangat Tuhan. Perkataan kami penuh dengan penghiburan dan kekuatan Tuhan Yesus. Sehingga setiap orang yang berjumpa dengan kami Tuhan. Ada ilahi Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk memberitakan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Kau berkati Tuhan yang saat ini bertugas Michelle Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau urapi Michelle Tuhan Yesus. Apa yang dia tabur Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang memberikan Michelle makin hari Tuhan, makin cinta Engkau Tuhan, dan Kau perluas pelayanan Michelle Tuhan. Juga Pak Odi Tuhan Yesus yang sudah Tuhan bersaksi Tuhan, Kau tidak akan pernah melupakan hari ini Tuhan, di mana bersaksi, jam ini juga, apa yang dikatakan nggak akan pernah sia-sia, dan didampingi oleh istri yang kekasih Tuhan, aku percaya Tuhan, satu saat Tuhan, Kairos-Mu terjadi Tuhan, aku percaya Tuhan, ibu ini bisa mendampingi suaminya Tuhan dengan sukacita melompat-lompat kegirangan. Aku percaya, aku mau katakan saat ini di dalam nama Yesus tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Sel-sel apapun dalam tubuhnya, otot-otot Tuhan, tensi apa semuanya Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan, Engkau bisa menyembuhkan, Engkau bisa menolong, Engkau bisa Tuhan membentuk Tuhan segala sesuatunya begitu indah Tuhan. Aku berkatakan Tuhan, ibu ini mengerti Tuhan akan setiap apa yang aku katakan. Dan Kau akan bicara banyak untuk ibu ini Tuhan Yesus. Kau akan pakai ibu ini menjadi kesaksian yang luar biasa Tuhan. Banyak orang boleh diselamatkan Tuhan. Ada satu sukacita yang besar Tuhan. Ada wajah yang berseri-seri Tuhan. Kemuliaan-Mu Kau pakai ibu ini Tuhan. Dia selalu berdoa dalam masuk dalam hadirat-Mu. Dia boleh menjadi penyembah yang luar biasa Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan dia boleh berhubungan intim dengan Engkau. Sampaikan pakai Tuhan ibu ini menjadi
kesayangan-Mu Tuhan. Dan Kau berikan kepekaan untuk ibu ini Tuhan. Satu saat aku perkatakan ibu ini bisa bicara lagi Tuhan. Dia bisa ngomong Tuhan Yesus. Dia bisa memanggil nama Yesus. Satu anugerah yang luar biasa. Dia bisa bicara Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Ada sesuatu Tuhan yang akan dia ucapkan Tuhan. Dan Kau akan berkata Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Karena di sini kami memperlakukan Tuhan Yesus. Kami hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami akan menjadi Tuhan orang-orang Tuhan Yesus yang berdampak Tuhan. Ada dampak yang luar biasa Tuhan. Dan Kau mengerti setiap jeritan kesesakan hati ibu ini Tuhan. Engkau perhatikan. Aku mau katakan saat ini Tuhan. Malam ini tidak ada yang mustahil bagimu. Malaikat-Mu menjaga melindungi keluarga ini. Keempat anaknya Tuhan, Kau sertai Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kekasih-kekasihku yang lainnya Tuhan. Yang ada di tempat ini. Biarlah kita mau angkat tangan ya. Oh ratakarasi karabataka sheke koratakasi. Enete koratakasi karamate kini. Berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus turun dalam kehidupan kekasih-kekasih ini. Apa yang dikerjakan akan dibuat berhasil. Engkau akan menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Ketika engkau bersatu, bersekutu dengan Tuhan, apa yang kau impikan, Tuhan akan membuat itu. Tuhan akan mewujudkannya. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan sendiri yang akan mengerjakan segala apa yang tidak mungkin bagimu. Tuhan akan mengerjakan saat malam ini. Minta kepada Tuhan. Saat ini berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus sudah tercurah dalam kehidupanmu, dalam pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu, dalam pelayananmu. Apa yang kau lakukan, Tuhan selalu menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan. Terpujilah nama-Mu yang sudah percaya dan diberkati Tuhan. Bersama saya katakan amin, amin, amin.